sedang berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ia pun berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata kepadanya, "Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Melihat hal itu, semua orang mulai bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus padanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan pada seisi rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Kemuliaan bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom Aleichem Bishem HaMashiach. Waalaikumsalam. Kalbu adalah sesuatu yang penting di dalam kehidupan manusia. Untuk menjadikan kalbu itu bersih, untuk menjadikan kalbu ini tanpa cacat, penyatu tunggalan dengan Allah melalui sakramen, sehingga roh itu bisa mengoperasi di dalam kehidupan kita. Operasinya roh di dalam kehidupan kita ini akan menuntut manusia kepada jalan-jalan yang Allah telah tentukan di dalam kehidupan manusia. Karena itu tidaklah heran kalau kita melihat Zakius ketika melihat bahwa Yesus datang di mana dia hidup. Dia ingin melihat. Keinginan untuk melihat terhadap sosok yang suci, terhadap sosok yang murni, dan terhadap sosok yang senantiasa memberikan suatu ajaran jalan keutamaan. Itu telah mendorong Zakius untuk melihatnya, untuk mendekatkan diri, serta mengatakan sesuatu tentang apa yang ada di dalam batinnya. Sementara untuk menuju ke sana, banyak orang yang datang dan banyak orang berbondong-bondong mengerumuni di mana Yesus itu berada. Zakius itu terkenal dengan orang pendek. Makanya dia berlari membiak orang yang datang dengan harapan bisa ketemu Yesus. Karena pendek, dia naik ke pohon ara. Ya, saya lihat ada pohon ara di mana besar sekali. Cabang-cabangnya dia naik ke pohon ara. Tujuan apa? Untuk melihat Yesus. Jadi dari sini kita dapat melihat Yesus itu perlu struggling. Perlu adanya kemurnian kalbu, kebersihan kalbu, dan tidak cacat kalbu. Sehingga bisa melihat Allah. Makanya orang itu tidaklah mungkin dapat melihat Allah kalau kalbunya kotor. Kalau kalbunya itu penuh dengan muatan-muatan yang tidak baik dan melakukan sesuatu yang bertentangan dari Allah. Lah, Zakius ini kalbunya bersih, kalbunya itu bening, kalbunya itu tidak diisi untuk hal-hal yang lain
bisa melihat Yesus yang adalah jelmaan daripada firman yang dari kekal sampai kekal ada di dalam Allah. Setelah dia melihat, Yesus melihat, "Hei Sakius, turunlah. Aku akan menumpang di rumahku." Jadi usaha daripada Sakius tidak sia-sia. Nah, ini jadikan sebagai suatu prinsip di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Untuk menemukan Allah perlu adanya struggling. Makanya ada istilah Jawa dikatakan jer basuki ngobeo. Untuk mencapai sesuatu, mencapai kemuliaan, mencapai keagungan, harus ada laku di dalam kehidupannya, supaya apa yang diangan-angan dan menjadi goal di dalam hidupnya itu bisa tercapai dan bisa diraih. Jadi kalau demikian, iman itu tidaklah mandek di pikiran, tetapi iman itu harus ada sinergia, kerjasama antara Allah dan manusia. Nah, kerjasamanya dan memberikan tempat bagi Allah di dalam kalbu inilah yang mempunyai gerakan yang luar biasa, yang menjadikan manusia itu tidak takut terhadap apa yang menjadi halangan di dalam dirinya. Jadi iman itu ada perjuangan dan ada konsekuensi. Mau bergerak, mau letih, dan mau menyerahkan diri secara penuh. Makanya ada jawaban. Dan Yesus melihat apa yang ada di kalbu daripada Paulus, Sakius. Makanya dia ke rumahnya. Dan dia mengatakan bahwa apa yang kami telah lakukan terhadap orang miskin akan kukembalikan. Bahkan jika masih ada yang tersisa di dalam diriku, akan kukembalikan 4 kali lipat. Yang artinya tidak mau ada ganjalan, tidak mau ada sandungan, tidak mau jadi batu sandungan kepada hidup orang lain. Artinya bahwa untuk mengikut Kristus ini harus metania. Makanya di dalam Matius senantiasa dikaitkan dan selalu diingatkan. Untuk mengikut Kristus itu ada 2 tahapan yang perlu dilalui. Menyatakan diri atau berdamai pada dirinya sendiri. Ego-egonya, kejahatannya, kesombongannya itu dihancurkan. Sehingga kalau tahapan ini sudah terselesaikan, baru bisa memikul salib. Tidaklah mungkin orang bisa memikul salib tanpa melalui tahapan ini. Karena mikul salib itu identik dengan kesengsaraan, identik dengan penderitaan, identik dengan kesakitan, identik dengan difitnah, identik dengan dibully oleh orang lain. Nah, kalau dadanya ini sudah damai, maka dibully apapun, dia tidak mencoba membalas membuli. Dijahati orang apapun, dia tidak mencoba untuk menjahati. Disakiti, dia juga tidak mencoba untuk menyakiti. Artinya ada kasih di dalam dirinya dan melihat wajah orang lain seperti wajahnya sendiri, sehingga tidak terbesit di dalam benaknya, di dalam batinnya, di dalam nusnya untuk melukai. Karena melukai orang lain artinya melukai diri sendiri, menjahati orang lain, menjahati diri sendiri. Maka tidak terbesit di dalam kalbunya karena adanya kebersihan kalbu. Makanya dia mau datang dan mau memberikan apa yang menjadi taruhannya mengikut. Jadi ada tanggung jawab. Makanya Paulus menekankan kepada Timotius untuk menjadi orang yang betul-betul menjadi teladan di dalam hidup. Meskipun kamu muda, meskipun umurnya masih sedikit, tapi jangan pernah minder dengan umurmu.
Karena roh Allah melalui energi memberikan kekuatan, memberikan kecerdasan dan mendorong untuk menjadi yang utama daripada orang lain. Nah, mendorong hal-hal semacam ini diperlukan apa yang dinamakan dengan struggling di dalam hidupnya, penyucian di dalam hidupnya, bersih di dalam kalbunya. Without that impossible, we can do it everything that God command to us. Sulit. Makanya kita perlu adanya struggling. Pembersihan kalbu seperti halnya Sakyus, sehingga Sakyus menjadi tempat Allah bertahta. Tempat Allah itu singgah, sehingga janji kerajaan itu diberikan kepada Sakyus. Artinya apa? Kedekatan. Artinya apa? Penyatuan. Artinya apa? Diperkenan hidupnya oleh Allah. Jadi dengan demikian, Sakyus ini adalah merupakan contoh yang konkret di dalam kehidupan kita, di dalam mengikut Kristus, mau memberikan apa yang dipunya kepada orang lain sebagai bukti bahwa dia ini adalah merefleksikan apa yang ada di dalam Allah yang bersifat trinitarian, saling berbagi, saling melengkapi, dan saling memenuhi. Kehidupan memberi dan kehidupan tidak membenci orang berarti masuk di dalam misteri penyatu tunggalan dalam diri Allah yang bersifat Tritunggal dan Kristus dengan gereja. Jadilah sebagai peraraksi pantun kehidupan Allah dan Kristus dengan gereja, supaya kita layak, kita diperkenan, dan ada jaminan untuk diperbarui harapan dan keselamatan. Kemudian mari sapa Sang Putra Tuhan